guys, kembali lagi bersama kita di PLS Podcast Malam Senin. Jadi yang udah bisa kalian lihat di judul dan di thumbnail, hari ini kita bakal bahas tentang LGBT. LGBT ini lagi happening banget, lagi anget-anget banget nih, udah kayak pancong baru mateng ya, lumer-lumer gitu. Di TikTok tuh lagi banyak banget bahasan Thailand ya, yang resmiin apa sih? Pernikahan sesama gender. Gua kira tuh Thailand udah dari dulu Tuh, karena kan di Pattayanya itu banyak banget kan cewek-cewek. Baik bencong, Iya, lady bencong. boy. Lady boy. Gue Terus kira hal yang biasa. Iya, makanya gue pikir juga gitu. Gue pikir tuh udah diresmin dari lama, bener. Ternyata baru-baru ini. Tapi Iya. sebelumnya tuh udah ada negara lain yang resmi. Betul, udah ada Belanda dari tahun 2001, Belgia dari tahun 2003, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, dan lain sebagainya. Banyak banget, kira-kira ada belasan bahkan puluhan negara sih. Jerman nggak masuk. Jerman, betul, ragil ya. Asal muasal ragil. Nah, itu juga udah lebih dulu daripada si Thailand. Tapi kalau bahas LGBT nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga banyak sih. Betul, contohnya ya di kampus-kampus sekitar kita itu sudah ada. Lu punya nggak teman LGBT? Punya. Dan gue shock banget, bukan shock ya, sebenarnya cowok. Nah, ini gue mau cerita. Jadi dia tuh kayaknya bisex sih sebenarnya. Jadi dia bukan yang suka cowok doang, tapi bisa ke cewek juga. Tapi dia lebih into ke cowok. Iya, dia lebih into ke cowok. Sebenarnya awalnya itu dia lebih into ke cewek. Tapi cuma belok. udah agak bencong, iya. Nah terus lama kelamaan kan makin bertumbuh dewasa, terus lingkungannya udah baru gitu ya. Dia tuh temenan sama gue dari SD sampai SMP doang. Terus SMA dia pindah ke SMA yang terbilang pergaulannya udah lebih luas lah ya, udah lebih bebas gitu dibanding tempat gue sekolah. Nah dari situ kayak lebih diasah lah kebencongannya itu, lebih diasah Kebencong. Iya. rasa LGBT-nya itu. Makanya ibaratnya kayak dikasih makan terus tuh. Jadi Kenapa kalau cowok tuh kebanyakan boti ya? Gue tuh jarang banget nemu yang apa sih? yang tetap laki, iya benar-benar. Kebanyakan tuh boti. Gak tahu ya. Temen gue juga ada yang boti 2 lagi. Mungkin ini sih kalau kata orang-orang bilang faktor didikan. Kalau faktor lingkungan, faktor didikan misalkan dari keluarga nih. Keluarga bapaknya mungkin terlalu keras atau mamanya terlalu overprotective. Kayak terlalu anak jadiin dia anak mami banget. Makanya dia apa-apa ke cewek-cewekan gitu. Kalau menurut gua dan kata orang-orang. Tapi lu tipe orang yang kayak gimana sih ke LGBT? Yang open minded atau yang kayak ya udah bodo amat gitu? Sebenarnya setengah-setengah sih. Netral. Gak netral juga, gue lebih agak ke kontra sih. Tapi gue yang bukan yang sampai gue demo anti LGBT. Homofobik tapi ya udah fine. Iya, ya udahlah kayak asal lu gak musik gue gitu kan. Tapi nggak se-fine itu juga ya. Se-fine itu juga, maksudnya kalau ada teman gue LGBT gue agak jijik sih, jujur li. Oh ya. Tapi kalau boleh jujur, gue dulu hampir terjun ke LGBT juga. Nah itu gimana? Ini menarik nih ya. Ini kan netizen suka yang kayak gini-gini nih. Jadi long story short aja, lu tahu RP nggak? Tahu. Apa? Di Twitter role play kan. Iya. Jadi gue main RP di Twitter dan gue tuh jadi cowok. Gue bawa suasana dah lu. Jadi ada RP cewek yang ngedeketin gue. Dia emang lucu sih dari typingnya. Di RP tuh kan mandang typing ya. Dan itu tuh tahun berapa ya? Kayak 2018, 2019 deh. Era-era COVID tuh pada di rumah doang kan. Jadi emang gabut main HP. Nah gue kenal sama cewek itu. Chatting. Nyaman gitu. Enggak, maksudnya gue nyaman sebagai gue cowok gitu loh. Dia juga ngeliat gue tuh sebagai cowok. Jadi ya udah kita ngedate, maksudnya pacaran di RP doang. Di RP doang. Tapi nggak sampai real life kan? Itu nggak sampai ketemu real life. Cuman, lu tau gak sih gue waktu itu pacaran tuh gue bosen. Jadi kayak kan namanya gue cewek, dia cewek. Jadi gue kayak ngerasa gimana ya, sama-sama egonya tinggi gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ngimbangin. Ya udah gue putusin kan. Tapi dia kayak minta balikan lagi gitu anjir. Terus gimana? Terus ya udah gue sebagai apa ya, sebagai mantan dia yang TG. Kalau TG itu kan transgender. Gue jauhin dia sengaja. Ya karena lu kayak mungkin kayak di dalam batin lu ya kayak sadar Zefa. Iya, gue tuh kayak
gimana ya, takut gue beneran lesbi. Soalnya gue lurus sebenarnya ya, cuman kan takutnya berpotensi. Iya, kalau maksudnya kalau lu udah terjun takutnya udah gak bisa balik lagi. Jadi gue sengaja putusin dia, terus ya udah dia galau. Gue juga waktu itu galau karena gue kayak rasanya tuh kayak kehilangan teman, karena kan udah ngechat terus intens ya. Apalagi pas COVID kan gue sama sekali nggak punya teman di RL, jadi gue cuma main RP doang. Tapi sebenarnya dia tahu nggak sih lu sebenarnya cewek? Nah itu yang gue bingung. Jadi kayak waktu itu gue sempet kayak di doxing gitu gak sih? Jadi kayak ada yang cepuin gue kalau gue itu cewek. Cuma respon dia kayak, oh ya udah biarin aja. Berarti dia emang kayaknya dia emang terima gue juga ya versi RL-nya. Terima lu apa adanya ini. Jadi karena gue udah tahu kayak gitu ya gue putusin. Karena gue nggak mau sampai kelanjutannya yang bener-bener lesbi gitu lah. Berarti kemungkinan dia biseks juga ya? Iya. Tapi sekarang udah sama-sama punya cowok. Bagus lah. Kembali ke jalan yang benar ya, Deva. Kalau gue sampai gitu, kayak lu gak bakal temenan sama gue. Iya jujur kayak gue bingung. Maksudnya misalkan nih gue mau cerita kehidupan romansa antara perempuan dan laki-laki gitu pada umumnya, lu gak paham gitu loh, gak relate. Karena lu kan sama cewek. Kalau misalkan lu lanjut sama si, untungnya enggak itu, iya. Karena gue juga emang gak mau lesbi, itu karena suasana aja, kebawa suasana. Betul. Nah, lu kira-kira ada temen lu nggak? Kan tadi itu diri lu sendiri. Nah, kalau temen lu gimana? Kalau temen gue ada, sama kayak lu, Boti juga. Cuman temen gue ini cerita ke gue kalau dia tuh udah gay dari sejak dia SD. Bayangin. Dari SD, dia sendiri yang cerita. Tapi lu kira-kira ngelihat dia tuh maksudnya, oh dari mamanya nih, atau oh dari lingkungannya nih. Kira-kira lu bisa analisis gak sih? Dari lingkungannya sih. Kan dia sekolah di apa sih yang iya lagi sekolah itu agak banyak. Iya, agak banyak boti-botinya. Jujur. Aduh, maaf ya guys, nanti disensor aja ya. Jadi dia tuh dari SD dia bilang ke gue, dia udah suka cowok gara-gara ada teman cowok dia yang gimana ya, baik, ngasih afeksi gitu ke dia. Padahal cuma sebatas teman, tapi dia baper gitu. Bisa gitu ya. Padahal baru SD. Ya berarti baru SD. Iya, baru SD. Berarti kemungkinan ya, kalau menurut gua ya mungkin dari kecil dia kurang afeksi. Makanya dia dikit-dikit kayak baper sama siapapun, mau gak lihat gender gitu. Terus gua tanya kan, itu nyokap bokap lu tahu kalau lu suka cowok? Dia bilang sih ketahuan waktu itu. Tapi respon mamanya kayak ya udah biasa aja. Enggak yang negor atau ngasih kayak kamu jangan sampai kayak gitu, enggak. Agak layan juga emaknya ya. Kalau gua jadi dia sih kalau gua jadi maknya, maksudnya udah gua kampleng, udah gua gampar, sadar. Sampai sekarang dia makin memboti kalau lu. Ya iyalah, karena kan nggak dibilangin. Iya, nggak ada yang ngarahin ke jalan yang baik. Kasihan juga. Tapi menurut lu gimana kalau kayak gitu? Tapi dia orangnya baik sih. Ya mungkin akan tetap gua temenin ya. Kalau gua mungkin akan tetap temenin, tapi sambil gua agak-agak mau arahin sih. Nggak bisa. Dia udah bilang nggak bisa, iya. Dia udah nggak bakal suka cewek katanya. Nah sebenarnya tuh gue agak-agak sedih sih ngeliat yang kayak gitu-gitu. Tapi gue juga takut satu sisi kalau gue temen sama dia gue terbawa gitu. Tapi kalau emang lu udah ilfil dari awal kayaknya enggak sih. Harusnya ya. Ya lebih dominan rasa ilfilnya. Nah kalau tadi kan gue netral tapi cenderung ke kontra kan sama LGBT ini. Nah kalau lu sendiri gimana? Lu netral aja sih. Netral tapi ke arah mana nih? Pro atau kontra? Atau netral bener-bener ya udah di tengah-tengah aja. Tapi gue nggak mendukung dan gue nggak menormalisasikan. Sama. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba cewek-cewek mesra-mesraan depan gue sih kayaknya gue gimana ya, mau negur juga nggak enak sih. Jijik nggak? Jijik pasti. Karena pasti kalau cewek sama cewek tuh dia tuh lebih berani untuk nunjukin kemesraannya. Di TikTok tuh banyak banget tahu. Bener. Kedua gelendot-gelendotan kayak anak monyet kan di lehernya. Oh sayang. Gue ada sempat nge-follow kayak tiktokers. Dia cewek sama cewek. Terus dia nge-post di SG lagi. Yang ini nggak sih? Yang buka thrifting? Oh nggak tahu gue. Kayaknya bukan. Bukan ya? Terlalu banyak. Banyak banget weh. Masalah ini, iya. Nah terus baru-baru ini ya, bukan baru-baru ini sih.
gue sempet ngeliat berita ada transgender cewek, ada transgender cowok maksudnya yang dia bencong gitu, yang mau jadi cewek gitu ya. Dia tuh berusaha masuk ke toilet cewek kayak maksa gitu. Iya. Gue belum lihat sih videonya. Nanti gue share ya. Tapi itu kalau nggak salah di Thailand sih. Oh, gue kira di Indo. Kalau di Indo mah kayaknya bisa digerebek ya tuh orang. Iya pasti. Digebukin gak sih? Makanya gue satu sisi bersyukur juga sih gue tinggal di Indo yang gak menormalisasikan ini. Iya. Walaupun banyak tapi orang-orang tetap gak mendukung. Ya. Makanya ya orang-orang jadi pada diem-diem aja nih si LGBT ini. Cuman dia nge-share tuh di sosmed. Betul. Walaupun komen-komen tuh banyak yang kontra, tapi dia malah makin semangat ya. Iya lagi, lebih mengumbar gitu. Semakin dihujat semakin ngumbar. Iya benar. Nah itu gue tuh kurang suka yang sampai maksain diri banget untuk diterima. Untuk validasi. Iya maksudnya kalau menurut gue pribadi, lu tuh harus sadar kalau diri lu emang berbeda. Ya lu itu tuh salah. Maksain. Iya, lu jangan maksain. Kalau udah maksain gitu kan maksudnya udah bikin gak nyaman. Iya benar. Nah itulah tadi ya pembicaraan kita seputar LGBT. Jadi di zaman sekarang ini apalagi yang udah makin modern serba online, kita harus pinter-pinter kontrol diri kita. Hati-hatilah sama sosmed. Dan kita belajar ya dari pengalaman Deva. Dia hampir terjerumus dalam dunia roleplay, hampir terbawa gitu. Makanya jangan sampai teman-teman grampis ya nonton video ini, jangan sampai kayak Deva. Dan kita harus tahu nih mana yang benar, mana yang salah, karena kita udah makin gede juga kan. Nah udah kali ya, kita udah capek juga nih ngomong terus nih, durasi. Ya durasi nih udah dari tadi udah ingetin mulu ya. Oke lah kalau begitu. Mungkin udah dulu ya kita episode kali ini. See you in the next episode, Grampis. Bye-bye.